Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD. Seperti apa gambarannya untuk 4 market ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Untuk indeks dolar, kalau kita perhatikan ya, struktur yang terbentuk masih membentuk descending triangle, yaitu membentuk pola seperti ini, wave 1, 2, 3, 4, dan wave kelima. Tentunya kalau kita perhatikan dari struktur ini menuju wave keempat, artinya ada potensi lanjutan penurunan. Dan kalau kita perhatikan di sini juga ada dominant break, di mana candle impulsif bullish dimakan oleh candle 1, 2, 3 di beberapa minggu ke belakang. Jadi kalau kita gunakan Fibo Musang, setelah kita tarik dari close candle impulsif yang memakan daripada candle impulsif bullish ini, kita tarik dari titik close-nya sampai dengan high-nya, kita mendapatkan area target pertama yaitu penurunan hingga mencapai area 1.618 yaitu di 100.816 sampai dengan 1.88 yaitu di 100.187. Ini merupakan target penurunan dari wave ketiga menuju wave keempat. Dan kalau kita perhatikan dari potensi pergerakan ini, meskipun di posisi minggu kemarin ya, ada dorongan kuat impulsif bullish ya, perhatikan di sini. Ini adalah kondisi minggu kemarin ya, di mana ada impulsif bullish terjadi. Tapi kalau kita perhatikan dari high-nya, posisinya semakin menurun, di mana impulsif bullish di minggu kemarin high-nya ini tidak mampu break daripada high sebelumnya. Dan low-nya ini berhasil break daripada low sebelumnya, artinya membentuk low baru di 101.92. Tentunya posisinya saat ini menurut saya indeks dolar masih kecenderungan dari progres penurunan berlanjut dari pergerakan impulsif bearish sebelumnya. Dan minggu kemarin meskipun candle ditutup impulsif bullish, tapi data menunjukkan bahwasanya low-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah daripada minggu sebelumnya. Menurut saya minggu ini kecenderungan untuk indeks dolar akan kembali turun menuju atau menguji sekali lagi area low weekly dan menuju area base di posisi 101.67 sampai dengan 101.29. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Untuk di time frame daily, ini adalah dorongan bullish terjadi ya di hari kemarin. Ada pembentukan 3 in setup, artinya memang dorongan bullish terjadi dan posisi sebelumnya juga belum mampu break daripada open bearish di area ini. Ini belum mampu di breakout ya, yaitu berkisaran 102.96 sampai dengan 102.11. Area tersebut masih menjadikan acuan untuk minggu depan, batas atas dan batas bawahnya. Meskipun di sini ada 3 in setup, tapi hati-hati, dorongan daripada time frame weekly masih menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Oke, secara keseluruhan kita tetap melihat posisi tertingginya ya, apakah nanti ada potensi yang menunjukkan bahwasanya akan terjadi penurunan atau akan terjadi breakout dari level tertinggi untuk menunjukkan aksi kenaikan berlanjut. Oke, dalam posisi time frame daily jangka pendek menunjukkan aksi terjadinya penguatan kembali dari pembentukan 3 in setup dari candle terakhir hari Jumat impulsif bullish. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Dari time frame 4 jam, saya melihat dari area ini ya, perhatikan, besar kemungkinan yang akan diuji sekali lagi adalah order block di area demand, di posisi ini, area supply maksud saya. Kita akan tandain, ini adalah yang pertama ada order block ya di time frame 1 jam. Posisinya sudah ke trigger ya, artinya sudah keambil daripada posisi menjadikan titik high weekly 103.166. Tentunya kalau terjadi dorongan bullish berlanjut, karena saya melihatnya impulsifnya masih cukup kuat untuk time frame daily, maka saya akan mencari informasi yang lebih akurat lagi ya. Karena saya melihatnya posisi di atas daripada ini adalah pergerakan area compression yang menunjukkan potensi impulsif, korektif, impulsif. Dan ini membentuk sebuah area base yang menunjukkan potensi bullish. Dan kalau kita lihat dari sisi lebih tinggi di time frame 4 jam,
ada area order block yang akan diuji sekali lagi di posisi ini. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semua ya. Ini adalah area order blocknya yang menurut saya menjadikan titik berikutnya ya, yang akan diuji sekali lagi dari buyer ketika terjadi penguatan kembali, yaitu di area 103.196 sampai dengan 103.37. Hal tersebut akan menjadikan titik uji berikutnya. Tapi untuk menuju ke area sana, di sini saya akan tandain di pergerakan struktur terakhir ada impulsif bullish, dan dari 1, 2, 3 candle 4 jam menunjukkan aksi koreksi. Maka daripada body candle ini saya akan tandain di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam, di mana posisi ini saya akan gunakan untuk target breakout baik dari buyer ataupun seller ya, dari area tersebut. Dan di bawah saya melihat ada potensi pembentukan ini ya, order block di posisi ini juga saya akan tandain. Artinya ada batas atas dan batas bawah yang perlu kita perhatikan untuk pergerakan minggu depan. Oke, ini adalah order block yang ada di time frame 4 jam. Jadi yang perlu saya garis bawahi adalah area breakoutnya ya. Selama pergerakan ini di hari Senin besok masih dalam posisi membentuk sebuah area base seperti ini ya, naik turunnya di area ini, maka pergerakan indeks dolar memiliki kecenderungan adalah konsolidasi, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Tapi ketika market bergerak break di atas daripada area breakout di sini ya, yaitu di posisi 103.00 sampai dengan 102.70, maka menunjukkan perubahan struktur. Jadi contohnya, kalau besok dia berhasil breakout seperti ini ya, breakout di atas daripada level area breakout, retest, maka kuat kemungkinan akan menuju area order block yang ada di time frame 4 jam. Oke, di area berkisaran 103.37 sampai dengan 103.19. Artinya bullish momentum terjadi di wilayah tersebut. Itu yang pertama, karena di atas masih ada area support become resistant ya, yang menjadikan titik poin utama berikutnya. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian kalau ternyata market indeks dolar berhasil break daripada breakout di area yang paling bawah, maka menunjukkan aksi penurunan dan menguji kembali lagi area order block di posisi area demand. Di sini itu baru menunjukkan bahwasanya indeks dolar akan kembali melemah. Selama pergerakan masih di area breakout, area konsolidasi, di area impulsif di body bullish ini, market masih konsolidasi. Artinya nanti kita lihat hari Senin dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa apakah mampu breakout di atas daripada area 103.00 sampai dengan 102.70. Selebihnya market masih bergerak konsolidasi, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Memang dampak daripada keputusan si Jeremy Powell dalam mengambil keputusan mempertahankan suku bunga di pertemuan 2 minggu lalu ya, mengenai suku bunga Amerika ditahan, tidak ada kenaikan sebesar 25 basis point, menunjukkan penurunan indeks dolar cukup signifikan. Dan akhir-akhir ini terjadi penguatan kembali karena sikap hawkish yang menunjukkan bahwasanya Jeremy Powell masih memiliki keinginan untuk menaikkan suku bunga 2 kali lagi selama akhir tahun 2023 ini. Dan tentunya responden mengharapkan akan terjadi kenaikan 25 basis point menurut survei CME Group ya, yang beberapa hari saya tunjukkan, di mana potensinya merespon lebih dari 70% ingin menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point di pertemuan bulan Juli. Dan ini yang menunjukkan progres kenaikan indeks dolar saat ini. Tapi secara struktur, kalau kita perhatikan di time frame besar, indeks dolar masih dalam bayang-bayang tren besarnya adalah bearish. Meskipun di minggu kemarin menunjukkan aksi bullish terjadi, tapi secara keseluruhan masih dalam tekanan seller. Oke, maka dari sini saya perhatikan hari Senin, karena tidak ada news yang cukup signifikan, market kecenderungan akan lebih stabil. Maka di situ saya akan tandain area breakout berkisaran ya, sekali lagi di kisaran antara area 103.00 sampai dengan 102.70. Tunggu impulsif bullish atau impulsif bearish di area tersebut. Di situ akan menunjukkan bahwasanya market indeks dolar bakalan menguat ataupun melemah. Oke, ini dari indeks dolar yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya saya akan membahas untuk market Euro USD, yaitu di time frame weekly. Kalau kita perhatikan Euro USD kecenderungan masih bullish ya. Posisinya masih kuat, kecenderungannya adalah bullish. Dan posisinya masih dibayang-bayangi oleh candle impulsif bullish sebelumnya. Dan pergerakan minggu depan sekali lagi akan menguji kuat wilayah area supply. Tentunya posisi ini belum berhasil di breakout, tapi struktur yang terbentuk dari candle yang terjadi di minggu kemarin dibentuk candle bearish. Maka saya katakan lagi, ketika kita melihat indeks dolar dibentuk candle bullish minggu kemarin, tentunya Euro USD akan membentuk sebuah candle bearish, tapi dalam bayang-bayang candle impulsif bullish ini. Dan high-nya semakin meninggi dan low-nya juga semakin meninggi, belum mampu break di bawah low sebelumnya atau di area support 1.07330. Ini menunjukkan bahwasanya Euro USD masih dalam tekanan bullish. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame daily untuk beberapa hari ke depan. Nah, menarik sekali ya, sekali lagi Anda bisa lihat ini adalah struktur yang berlawanan terhadap pergerakan indeks dolar. Indeks dolar tadi kita lihat 3 in set up terjadi, dan di Euro USD ada 3 in set down, di mana ada mother bar, inset bar, dan impulsif bullish. Beberapa posisi ini akan menunjukkan aksi penurunan yang tentunya akan menguji sekali lagi, yaitu di 1.08245, area breakout daripada candle impulsif bullish sebelumnya. Ini menjadikan tantangan berikutnya sebelum Anda bisa melihat kalau posisinya ternyata berhasil break di atas daripada open bearish sebelumnya di area 1.09859, maka menunjukkan bullish terjadi. Tapi kalau kita perhatikan di daily, khususnya hari Jumat kemarin berhasil breakout di bawah open bullish, maka posisi ini menunjukkan aksi penurunan berlanjut. Oke, sekarang kita akan cek lagi ya, karena di hari Jumat meskipun impulsifnya ada, di sini ada dorongan daripada ekor ini terbentuk. Ini adalah artinya bullish terjadi di posisi ini. Maka di sini dari pembentukan low weekly batas 1.08441 adalah batas area buyer terjadi tekanan di posisi ini, dan close-nya memang berhasil break di bawah impulsifnya. Ini akan diuji sekali lagi yang menjadikan titik utama, yaitu di 1.08245, batasan daripada candle impulsif sebelumnya. Secara keseluruhan, kalau kita melihat konfirmasi candle daily, di sini membentuk impulsif pergerakan bearish, oke, di mana ada mother bar, inset bar, dan impulsif bearishnya berhasil break daripada impulsif bullish. Oke, secara keseluruhan ada dorongan bearish, tapi bullishnya masih ada ya, karena time frame besarnya masih menunjukkan aksi impulsifnya. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, untuk mempermudah kita melihat seberapa besar minggu kemarin ya, saya akan tandain dengan kotak box ya, dari posisi hari Senin di posisi ini, dan saya melihatnya ini adalah titik terendahnya di minggu kemarin, dan saya tarik sampai dengan titik tertingginya seperti ini. Saya tarik sebentar ya, di sini adalah hari Senin. Oke, sampai nanti kita lihat selama pergerakan 1 minggu ke depan ya. Oke, kita batasi di sini, dan saya akan tandain yang pertama. Ini saya akan kasih warna kuning, dan ini saya gelapkan. Oke, box kuning ini adalah pergerakan 1 minggu kemarin. Oke ya, itu adalah pergerakan 1 minggu kemarin. Dan saya akan tandain juga batasan 1 minggu sebelumnya. Berarti dari posisi hari Senin, sebentar, di posisi Seninnya di minggu sebelumnya adalah area ini. Ini ya, nah ini adalah low di minggu sebelumnya, sampai dari level tertingginya di sini, dan ini saya akan tarik posisinya. Perhatikan ya, seperti ini. Oke, ini saya akan ganti warna biru ya, untuk mempermudah Anda melihat. Artinya seperti ini, market kecenderungan di posisi daripada 2 minggu yang lalu ya, terjadi penurunan sempat di area ini. Artinya di sini pasti kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik A seperti ini sampai dengan titik B. Oke, perhatikan dengan saya masukkan Fibonacci retracement dengan batasan area 23,6, 38,2 sampai 61,8 dan 50%. Anda bisa lihat market kecenderungan koreksi di 2
3,6% ya di posisi ini. Oke, kemudian melanjutkan kenaikannya breakout daripada area resisten, support become resisten dan terjadi kenaikan berlanjut. Dan tentunya dorongan impulsif bearish ini menunjukkan aksi penurunan kembali dan membentuk range pergerakan di minggu ini, yaitu dari 1.08441 sampai dengan 1.10122. Kecenderungan membentuk pola bearish ya menurut saya, secara saya melihat struktur yang terjadi di posisi ini. Oke, itu kondisinya ini, tapi untuk kita tarik Fibonacci sekali lagi dari 1 minggu kemarin menurut saya belum cukup bagus untuk kita tarik. Tapi saya mendapatkan areanya ini kecenderungannya terjadi penurunan berlanjut ya. Setelah saya melihat potensinya seperti ini, seperti membentuk head and shoulder. Ini ada shoulder kiri, ini adalah headnya, ini adalah shoulder kanan. Menurut saya akan mencari titik lower high berikutnya untuk shoulder sebelah kanan, baru melanjutkan potensi penurunan berlanjut yang tentunya akan menguji titik terendah daripada di time frame weekly di minggu sebelumnya. Ini polanya. Jadi menurut saya kecenderungan daripada impulsif bullish yang di time frame besar yaitu weekly menunjukkan bullish terjadi, tapi di time frame kecil di bawah informasi daily menunjukkan pergerakan bearish bullish untuk koreksi ya, untuk Euro USD. Ini posisinya ya, menurut saya ada potensi kecenderungan terjadi bullish, tapi tidak terlalu bullish daripada level sebelumnya, yaitu kalau kita lihat high bullish sebelumnya itu di area 1.10122. Artinya saya bisa tarik Fibonacci di level ini untuk menunjukkan potensi penurunan berlanjut. Oke, sebentar saya akan tandain polanya. Ini saya sembunyikan dulu. Nah, di sini ya. Oke, kita akan melihat mencari titik yaitu lower height-nya ya, dari pembentukan besar kemungkinan membentuk sebuah head and shoulder. Jadi kayak saya akan tarik dari titik tertingginya di high weekly minggu kemarin sampai dengan low-nya di posisi ini. Kurang lebihnya saya akan tandain, saya taruh di sini. Ini ada low-nya di 1.08444. Saya masukkan angkanya 441 ya, sebentar. Oke. Ya, seperti ini. Maka saya menemukan pola 50% ya di 1.09282, yaitu area golden level. Saya akan tandain, saya masukkan 23, 38 sampai 618 dan 50%. Oke, ini saya hapus dulu strukturnya. Ya, bayangan saya yang pertama saat ini market masih dalam posisi menuju 23,6 sampai dengan 38,2. Maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah area golden level. Pantau wilayah area ini untuk pergerakan di minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu ya, minimal 2 sampai dengan 3 hari. Ini adalah area golden level. Pantau wilayah area ini ya, saya jadikan zona pantau. Ya, di area tersebut ketika ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka akan menunjukkan potensi penurunan terjadi di wilayah tersebut. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, ya kita lihat dulu di pola time frame 1 jam. Di time frame 1 jam kalau kita perhatikan ya, posisinya memang belum ada setelah impulsif ya. Setelah impulsif terjadi, belum ada konfirmasi yang cukup jelas di posisi saat ini. Hanya yang bisa kita dapatkan di time frame 1 jam membentuk area compression atau area liquidity di posisi ini. Ini perlu saya tandain. Oke. Dan kemudian area posisi liquidity ini tentunya sangat rawan akan disapu oleh candle impulsif berikutnya. Artinya saya melihatnya dari penolakan posisi ini tepat berada di area zona buy. Tentunya area zona buy ini sudah terintimidasi ya di area order block di posisi area demand. Oke. Ya, saya akan tandain dulu. Ini adalah order block time frame 1 jam yang sudah terintimidasi ya, yang sudah diambil daripada pergerakan impulsif di hari Jumat kemarin. Oke, kita tandain dulu posisinya. Ya, selanjutnya kalau kita perhatikan ketika besok untuk hari Senin, ternyata market langsung kecenderungan impulsif tanpa melihat
area 50% atau area zona pantau, tentunya yang perlu kita perhatikan adalah di time frame berikutnya di posisi ini. Karena di area ini juga ada order block yang tentunya menjadikan sasaran terjadinya target penurunan terjadi di area ini. Oke, saya akan tandain posisinya. Sebentar, kita akan masukkan posisinya dulu di area ini. Oke, ini adalah order block juga di time frame 1 jam. Jadi yang di bawah ini saya akan jadikan zona buy ya di area tersebut di sini. Jika mana market bergerak menuju area ini, ketika ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka menunjukkan potensi area ini bisa dijadikan area zona buy sebelum terjadi kenaikan di posisi tersebut. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan Euro USD di time frame 1 jam. Jadi saya akan pantau dulu area zona buy ini. Selama area ini belum terjadi, saya tidak akan transaksi dulu. Saya tunggu sampai posisi ini terjemput. Artinya ada pola atau pembentukan pattern terjadi di wilayah tersebut untuk saya jadikan target entry dengan target kenaikan ya minimal 50% daripada penurunan ini atau menuju area low weekly. Ini adalah target taking profit terdekatnya. Oke, ini adalah Euro USD di atas zona pantau. Tentunya masih saya tunggu juga informasi tersebut, apakah ada konfirmasi adanya pembentukan pattern terjadi atau hanya terjadi posisi langsung break di bawah area low weekly yang tentunya mengambil daripada area compression. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Untuk GBP USD di time frame weekly, kalau saya melihatnya ini hal yang sama ya, masih dalam posisi bullish dan tentunya di atas masih ada order block di time frame weekly yang belum tersentuh ya di posisi ini di area drop base drop. Dan posisinya di candle sebelumnya masih membentuk impulsif, meskipun di minggu kemarin membentuk candle bearish, tapi bearishnya ini tidak mampu break di atas daripada high weekly-nya dan membentuk low baru di posisi tersebut. Dorongan sellernya cukup signifikan, tapi menurut saya polanya masih dalam posisi bullish. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily. Untuk di time frame daily terlihat posisinya retest ya. Artinya seperti ini, setelah membentuk sebuah ascending channel ya, breakout impulsif dan ini retest menuju area high monthly sebelumnya atau resisten become support, besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Menurut saya polanya ini kecenderungannya masih dalam dorongan bullish ya, retest seperti ini dan melanjutkan kenaikan menuju area order block di time frame weekly, yaitu berkisaran 1.29774 sampai dengan 1.31493. Area tersebut menjadikan target kenaikan berlanjut. Oke, ini dari time frame daily ya. Posisinya minggu kemarin memang kondisinya masih dalam posisi retest atau bearish hanya untuk sifatnya koreksi. Besar kemungkinan GBP USD masih melanjutkan bullishnya untuk posisi minggu depan. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam sudah kita tandain yaitu zona pantau. Posisinya ini masih belum terintimidasi atau belum diambil dari pergerakan koreksinya, yaitu berkisaran antara 1.26868 sampai dengan 1.26732 dan di bawah ada order block juga di area zona buy. Area tersebut juga masih belum dapat ya, belum kena, yaitu di 1.26693 sampai dengan 1.26402. Dan tentunya ini saya akan tandain menggunakan box seperti tadi saya sampaikan ya, dari posisi tertingginya di minggu ini sampai dengan posisi terendahnya di minggu kemarin. Oke, kita tarik dulu seperti ini sampai dengan hari Senin ya, dari hari Senin. Oke, kita geser, kita tandain seperti ini. Oke, warna kuning. Ya, ini adalah menunjukkan pergerakan selama 1 minggu kemarin
di mana range-nya berkisaran antara 1.28412 sampai dengan 1.26851. Dan di minggu sebelumnya kalau kita lihat low-nya adalah di posisi ini. Oke, sebentar. Ini ada low-nya sampai dengan level tertingginya di posisi sebelumnya adalah ini. Ya. Saya akan tarik seperti ini. Anda bisa lihat memang ternyata posisinya itu lebih tinggi ya di minggu kemarin. Kita kasih kotak biru. Nah, pergerakannya masih dalam impulsif dari candle minggu sebelumnya ya, bukan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin adalah kotak yang kuning, minggu sebelumnya adalah kotak yang warna biru. Oke. Ini ya posisinya saat ini, dan kita lihat di time frame 4 jam kecenderungannya masih dalam area konsolidasi ya, membentuk sebuah di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan di posisi candle sebelumnya dia ada impulsif, dan di sini ada bearish engulfing. Memang dorongan bearish kuat ya dari pembentukan bearish channel atau descending channel tersebut, masih dalam posisi yang cukup signifikan penurunannya. Tentunya menguji area order block yang ada di time frame 4 jam atau zona pantau yang di blok kuning ini. Oke, sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Secara keseluruhan saya masih melihat ini adalah area konsolidasinya ya untuk market GBP USD. Maka ketika market masih berada di area konsolidasi, selama pergerakan ini tidak terjadi breakout, saya tidak akan transaksi dulu. Ini adalah area konsolidasinya, saya akan tandain ya, berkisaran 1.27365 sampai dengan 1.26851. Saya tunggu area tersebut. Jadi kalau impulsif bullish terjadi hari Senin seperti ini, keluar daripada area trendline, maka menurut saya akan menunjukkan aksi penguatan menuju level berikutnya. Jadi area tersebut yang akan menunjukkan pergerakan impulsif terjadi dan bergerak naik untuk GBP USD. Secara keseluruhan memang kecenderungannya bullish. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nggak akan sell karena rawan dekat dengan area order block di time frame 4 jam. Artinya pola ini saya akan tunggu area ini ya. Kalau betul-betul ada pergerakan impulsif bullish ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar di area order block ini, maka saya akan buy di area tersebut. Oke, artinya saya masih menunggu. Kalau terjadi impulsif bearishnya, saya tunggu area order block tersebut sampai dengan target lebih tinggi, yaitu menguji daripada high weekly sebelumnya. Oke, ini areanya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market GBP USD di minggu depan. Tapi menurut saya polanya kecenderungan akan bergerak naik untuk GBP USD. Dan saya akan tunggu ketika turun. Saya hanya menunggu buy area order block di time frame 4 jam. Maksudnya order block di time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame weekly ya untuk USD Jepang Yen. USD Jepang ini sangat menarik sekali ya. Posisinya sangat bullish sekali ya di minggu kemarin dan di minggu sebelumnya juga hal yang sama. Setelah membentuk bullish engulfing, dikonfirmasi impulsif selanjutnya. Menurut saya potensinya sangat kuat bullish untuk USD Jepang Yen minggu depan. Sekarang kita akan cek di time frame daily. Ya, di time frame daily saya sudah memberikan analisa sebelumnya ya, yaitu akan menuju target berikutnya di 145.618 dan areanya sudah menuju di target 618, sudah dapat hingga 78,6 yaitu di 144.078. Area ini saya dapat, saya menggunakan Fibonacci extension ya. Tentunya saya tarik dari titik A di posisi ini, kemudian saya tarik titik B, kemudian titik C dari low terakhir swingnya ini, saya mendapatkan target area ini. Dan menurut saya kalau saya tarik menggunakan batas area bawah di posisi ini sampai dengan level tertingginya seperti ini, saya copy dari low dan ini saya mendapatkan tepat berada di area order block time frame D1 atau area 145.61, menunjukkan target kenaikan untuk minggu depan minimal sampai wilayah tersebut, yaitu di 145.616. Itu adalah target kenaikan selanjutnya. Maka saya tandain wilayah ini menunjukkan aksi target saya selama 1 minggu ke depan menuju area order block di time frame D1. Oke, kita tandain seperti itu. Kemudian kita akan turunkan di time frame 4 jam. Karena saya melihatnya ini sangat bullish sekali ya. Pergerakan
untuk USD Jepang Yen. Seperti biasanya tadi saya gunakan box kotak kuning ya, untuk saya melihat seberapa besar kondisi kenaikan selama 1 minggu. Ini adalah low-nya. Kita lihat hari Senin di hari ini. Oke, kita akan geser. Ini adalah hari Senin. Ya, sampai sini. Kita kunci dulu posisinya. Oke, kita kasih warna kuning. Ya, box kuning adalah pergerakan minggu kemarin. Dan di minggu sebelumnya adalah posisinya di sini. Kita cari informasinya, ini lebih tingginya. Dan titik terendahnya adalah di sini. Inilah titik terendahnya. Ini hari Senin. Oke, pas di posisi ini. Ya, ada koreksi memang. Ya, ada koreksi. Ini saya ganti warna biru. Kita kunci. Nah, itu koreksinya ya. Dari impulsif sebelumnya. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci retracement, saya tarik seperti ini. Karena di sini hanya menunjukkan swing terakhirnya posisi ini ya, yang menunjukkan area koreksinya. Maka posisi 236 adalah target koreksi di minggu kemarin, yaitu di 141.486. Itu yang menunjukkan aksi bullish terjadi di wilayah tersebut. Oke, sebentar, ini saya geser sekali lagi ya, yang box kuningnya. Untuk kita lihat, untuk melihat di minggu besok ya, targetnya sampai berapa. Kita tarik seperti ini. Oke, itu adalah target impulsifnya ya. Dan tentunya kalau saya perhatikan kemarin area order block di sini ya, di zona buy tidak terjadi ya. Saya kemarin berharap turun sampai area ini dan kemudian melanjutkan kenaikan, ternyata tidak terjadi. Dan target breakout saya akan geser di swing terakhirnya ya, di sini. Saya berharap area ini diambil, dan tentunya order block time frame 4 jamnya saya akan geser di posisi yang lebih tinggi di area ini, karena saya akan mencari area retest untuk pergerakan di time frame 4 jam ini untuk saya jadikan zona buy berikutnya. Oke, saya tandain dulu posisinya. Oke, ini adalah zona buy-nya, yaitu berkisaran antara 142.245 sampai dengan 141.76. Di situ saya akan tunggu polanya. Jika mana terjadi penurunan di area ini ya, maka saya akan buy ketika ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3-in setup di area ini. Ya, saya akan buy dengan target tentunya di high yang lebih tinggi, minimal sampai dengan high weekly-nya. Kalau mau sampai dengan posisi level tertingginya selama 1 minggu, yaitu targetnya di 145.616. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan GBP USD ya, minggu depan. Sambil kita lihat, karena terakhir ada bullish engulfing. Ada hal juga yang perlu kita lihat, kalau di time frame 1 jam ini cukup ekstrim ya menurut saya. Karena Anda bisa entry di awal di posisi ini, tapi betul-betul lihat konfirmasinya. Kalau tidak ada konfirmasi jangan entry ya, karena tadi di time frame 4 jam kan ada bullish engulfing ya. Ini adalah titik batas area yang menurut saya time frame 1 jam di area demand tersebut. Ini ada order block di time frame 1 jam. Ini juga bisa dijadikan zona buy pertama di area ini. Pantau dulu, tapi kalau memang betul-betul ada bullish engulfing, bullish pin bar di area tersebut, bisa dijadikan acuan buy. Oke, jadi sambil menunggu retest masuk kepada area ini ya, ada bullish engulfing, ada bullish pin bar, 3-in setup, baru buy di area ini. Tapi kalau masih belum ada, saran saya jangan buy, karena di bawah masih ada target buy berikutnya. Oke, ini posisinya targetnya bisa sampai dengan level yang lebih tinggi ya, atau menuju target 145.616. Ini target untuk kenaikannya. Oke, jadi ini gambaran saya untuk market USD Jepang Yen ya. Progresnya masih dalam kecenderungan bullish, tapi saya mencari area retest yang menunjukkan target buy di area tersebut yang sudah saya sampaikan. Untuk buy pertama yaitu berkisaran 143.27 sampai dengan 142.84. Oke,
Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk weekly analisa baik indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan di trading plan masing-masing. Silakan cocokkan, jika mana sesuai bisa diikutin, kalau tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.